Harusnya ustadz-ustadzah yang pinter, yang sudah bersahadah, berijazah, harusnya ngajarnya justru yang paling bawah. Karena pondasi. Nah, inilah nanti yang kita terapkan. Justru nanti ustadz-ustadzah yang bersahadah di setiap lembaga itu yang sudah harus yang tetap dijilid dasar. Karena apa? Pondasi. Nah, itu seperti itu. Ya. Itu selanjutnya adalah menyebarluaskan bacaan tartil Al-Qur'an. Nah, ini sesuai di surat Al-Muzammil, auzid alaihi waratilil Qur'ana tartilan. Karena di Indonesia ini walaupun madhab Al-Qur'annya, qiraah sabahnya memakai imam siapa? Imam siapa kalau di Al-Qur'an? Imam Hafaz. Tapi tidak semua ternyata, bahkan seorang ustadz ditanya madhabnya qiraah sabah di Indonesia memakai siapa? Nggak tahu. Tidak tahu, Pak. Imam siapa? Ada yang menjawab Imam Hanafi, Imam Maliki. Lah itulah ya imam fikih kan gitu kan. Dalam madhab fikih, dalam madhab ubudiyah. Kalau dalam hal masalah qiraah sabah ya Imam Hafaz. Dan kita tahu sendiri yang namanya tartil ini jauh sekali. Maksudnya jauh sekali apa? Belum mencapai di tingkat sampai di desa-desa. Maksudnya apa? Bacaan orang tua-tua. Yang tua-tua kan semuanya nggak ada yang ditanya tartilnya apa, ya nggak tahu. Tartilnya apa? Ya kurni, syukur muni kan gitu kan. Kurplak, syukur jeplak kan seperti itu. Padahal jelas-jelas auzid alaihi waratilil Qur'ana tartilan. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Lah tartil itu mempunyai berapa lagu? Berapa ada 7 qiraah sab'ah. Yang mutawatir ada 10, yaitu qiraah atharoh. Dan jenengan sangat beruntung sekali jenengan bisa duduk di sini. Nanti jenengan tidak hanya saya beri didikan ini saja, jenengan akan saya undang, saya hadirkan mungkin di sana misalkan di Madiun sudah ada banyak guru-guru sertifikasi Anabil. Saya akan datangkan guru saya, misal yang guru saya Ustadzul Hilmi, dia adalah pembina. Pernah mendengar Ustadzul Hilmi? Guru besar pembina dan pengembang qiraah sab'ah. Bukan dari Malang. Bukan. Kalau dari Malang Yai Basori Alwi. Beliau khusus hanya al-waqfu wal ibtida. Iya, ada sendiri-sendiri ya, Pak. Jadi alhamdulillah jenengan yang duduk di sini, alhamdulillah bagi saya sangat beruntung karena kita yang namanya ngaji Al-Qur'an pun sanadnya harus nyambung ya. Alhamdulillah guru saya itu namanya Ustadzul Hilmi, beliau guru pengembang qiraah sab'ah plus penjaga dan pembina semua guru Al-Quran di Indonesia qiraah sab'ah. Dan ini nanti saya tidak hanya berhenti di saya, jenengan juga akan saya hadirkan. Jadi nanti bisa jadi satu, entah nanti di Jakarta atau di mana, saya hadirkan beliau. Tidak hanya belajar qiraah sab'ah, tapi juga semuanya. Jadi seperti itu. Itu adalah tanggung jawab kami untuk supaya panjenengan semakin mendalami ulumul Quran. Jadi sanadnya supaya juga nyambung gitu loh, seperti itu kan, seperti itu. Oke, jadi menyebarluaskan bacaan tartil Al-Quran sampai mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, seperti itu. TPQ saat ini, nah ini ya fenomena peserta didik TPQ didominasi anak-anak PAUD, TK, SD kelas 1, 2, dan 3, sehingga belum ada solusi yang menarik untuk anak tingkat SD kelas 4, 5, 6, SMP dan SMA. Betul?
Iya. Rata-rata anak kalau sudah naik kelas 3 ya, dan solusi belum selesai, belum khatam karena mungkin metodenya terlalu lama atau mungkin kualitas gurunya juga apa ya, kurang bagus. Akhirnya anak keburu kelas 3, kelas 4 sudah merasa dirinya besar, sudah merasa dirinya dewasa, wes enggak zaman di TP. Bener seperti itu. Sama ya, di sini juga seperti itu soalnya, sama. Kalau di kota saya nggak tahu. Ini adalah fenomena. Kalau ini sampai nggak diatasi sekarang, apalagi semakin kesini anak-anak semakin tambah dewasa, bener nggak? Anak kelas 2 itu kalau sudah mengenal TikTok, sudah mengenal Google, sudah mengenal YouTube, waduh, dewasanya sudah cepet loh itu. Ini kalau dibiarkan kelas 2, kelas 1 sudah tidak mau TPQ, udah habis. Apalagi pelajaran di sekolah, pelajaran moral budi pekerti sudah tidak ada. Nah, ini di sini ya. Ini adalah fenomena yang benar-benar harus segera kita jawab persoalannya. Oke. Untuk mencari guru sangat luar biasa sulitnya, Pak. Sulitnya minta ampun. Jangankan kok guru yang bersahadah nggih, ngapunten. Guru sing anak muda sing iso baca Al-Qur'an tok itu nggak ada. Di desa kami kemarin saya yo golek guru sing nggak ada, Pak. Di situ, waduh, nggak bisa ngaji sama sekali dia kan. Si A, si B itu sama sekali. Nah, ini ternyata semakin kesini semakin luar biasa sekali. Tua-tua ya? Kebanyakan tua-tua dan makhrajnya sudah nggak layak gitu loh. Karena kan semakin tua kan organ tubuhnya ya kan, apalagi kalau giginya pasangan kan gitu kan, otomatis mengucapkan huruf d, r kan gitu kan sudah gak fasih gitu loh. Nah ini Nah, dengan adanya ini Anabil ini dan program-programnya nanti di sini kita akan mencetuskan regenerasi guru-guru tartil Quran. Jadi bukan hanya guru Quran tapi guru tartil Quran. Ya, oke. Selanjutnya tidak fokus dalam pengajaran tartil. Nah, ini yang punya lembaga ini saya tanya nih. Di lembaga jenengan sekarang metodenya pakai Ya, enggak. Belum. Sesuai dengan guru ustaz-ustaznya masing-masing. Oh, sesuai dengan kemampuan ustaz-ustaznya masing-masing. Oke. Begini, di metode Anabil ini kan cuman 1,5 tahun, Pak. Dan ini bisa diperpendek lagi. Ya, bisa diperpendek lagi. Karena apa? Kita ngajarnya fokus. Hanya baca Al-Qur'an saja. Jadi tidak boleh dikasih hafalan. Biasanya kan jilid 1 hafalannya surat Al-Ikhlas, surat ya kan? Surat A, surat B, surat C, terus hadisnya ini, terus doa-doanya ini, bener? Ya kan, bener seperti itu. Tetapi kita tidak, Pak. Kita hanya fokus dibaca Al-Qur'an saja. Selama jilid 1 sampai jilid 5 sampai Ghorib. Lah Al-Qur'annya kapan? Nanti ada, yaitu hafalan Al-Qur'annya. Dan tidak diberikan pelajaran-pelajaran yang lain. Contoh pelajaran biasanya kan ada tambahan apa, pelajaran tauhid, fikih, seperti itu, nggih, bener ya. Nah, ini kalau di metode Anabil tidak boleh dikasih seperti itu, karena supaya fokus. Kalau anak belajarnya fokus, cepat atau tidak? Karena ketika anak nanti diberi beban suruh hafalan doa, suruh hafalan surat, suruh apalagi hafalan praktek sholat dan lain-lain, akhirnya apa? Pecah. Belum lagi pelajaran di sekolahnya.
Belum lagi nanti masalah dengan orang tuanya. Akhirnya belajarnya pecah. Akhirnya nggak sampai ke otaknya. Makanya di Anabil ini fokus. Makanya ada TPQ tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Lah apa saja nanti? Nah seperti itu. Jadi kalau di jilid 1 ya hanya belajar jilid 1 saja. Jadi sama sekali tidak ada. Tidak. Loh mas, nanti kalau mereka nggak bisa sholat. Uswatun laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Orang tua pasti juga melaksanakan sholat. Di TPQ pasti ada masjid, ada musola, pasti juga ada sholatnya. Di situ biar ikut-ikutan dulu, kan seperti itu. Jadi tidak perlu diberikan pelajaran pasolatan. Karena apa? Titahnya anak-anak rame Pak. Dikai pasolatan pun sholat itu jongkrok-jongkrokan. Siapa yang dulu masih kecil sholatnya nggak jongkrok-jongkrokan? Saya rasa nggak ada kok. Saya rasa nggak ada. Karena memang titahnya anak-anak itu adalah main. Jadi kalau disuruh fokus, mereka tidak bisa. Makanya fasolatan itu nanti tidak diberikan ketika belajar buku ini, tapi diberikan di jenjang berikutnya. Nah, atau bahkan tidak diberikan. Kenapa? Karena ketika bacaannya sudah bagus, mereka sholat pun juga sudah bisa tumakninah. Karena kunci sholat tumakninah itu adalah hanya satu, bacaannya bagus. Kalau bacaannya nggak bagus, saya yakin sholatnya nggak tumakninah. Coba kalau panjenengan baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, pasti nggak tumakninah. Tapi kalau bacaannya jenengan tartil, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman, nggak sempet pikiran kemana-mana. Nah, disitulah nanti makanya kita menerapkan pembelajaran Anabil ini fokus supaya pikiran anak tidak pecah. Ketika sudah naik ke atas, hafalan itu juga fokus, hanya hafalan. Nah itu seperti itu. Oke, selanjutnya tidak kondusif dalam proses belajar. Ada yang TPQ atau lembaganya ketika belajar Al-Quran rame, ketika anak maju, ya kan? Wes yang lain wes gak karo-karuan, wes tekon dindi, kan? Sampai ustadz-ustadzahnya itu sampai bener-bener kering, capek, bengok-bengoki, ya seperti itu. Nah, karena di situ nanti ada di sini ada strategi pembelajarannya. Kita pakai sistem klasikal baca simak, ya supaya nanti kelas jilid 1 sampai jilid 5 tetap bareng. Jadi bukan biasanya kan naik sendiri. Kita enggak. Kita tetap bareng dalam satu kelas. Jadi ketika ini diterapkan di sekolah formal pun sangat cocok sekali. Ya. Oke, selanjutnya waktu yang sangat singkat. Belajar Anabil ini waktunya sangat singkat sekali karena apa? Yang satu kita menyampaikannya secara percepatan. Nah, cara percepatan seperti apa? Nanti. Jadi nanti kita praktek bareng-bareng di sini. Dan satu buku cuman ada 25 halaman. Lah latihannya kapan? Nanti ada latihannya.